Baik, bahwa pada kesempatan ini saya akan memaparkan kaitannya dengan masa pengenalan lingkungan sekolah yang sering disingkat MPLS tahun 2023. Bahwa dalam rangka penerimaan siswa baru di sekolah, diperlukan pengenalan lingkungan sekolah adalah untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam pelaksanaannya masa pengenalan lingkungan sekolah, bagi siswa baru perlu dilakukan kegiatan yang bersifat edukatif, memiliki sifat kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan. Hal ini sesuai dengan Permendikbud nomor 262 tahun 2022 bahwa pembelajaran harus bermakna dan menyenangkan. Masa pengenalan lingkungan sekolah adalah masa kegiatan pertama masuk sekolah dalam hal pengenalan terhadap program sekolah, yaitu di sekolah baru tentang program intrakurikuler, program ekstrakurikuler, dengan kurikulum yang baru, kurikulum merdeka, ada program proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Demikian juga pengenalan tentang sarana prasarana yang ada di sekolah baru. Kemudian juga pengenalan tentang cara belajar. Hal ini tentunya siswa waktu di SD, sebagian besar mata pelajaran diampu oleh satu orang guru, yaitu guru kelas. Nanti di jenjang berikutnya di sekolah baru di tingkat SMP, satu mata pelajaran diampu oleh satu orang guru. Tentunya ini penting bagaimana siswa baru dalam menyikapi untuk belajar. Yang keempat adalah pengenalan tentang penanaman konsep pengenalan diri. Dan ini penting bahwa siswa baru bisa membuat dirinya bagaimana mengenali tentang kelebihan dan kelemahannya. Yang kelima adalah pembinaan awal kultur sekolah, bahwa di sekolah yang baru tentunya punya budaya dan kegiatan-kegiatan sekolah yang lainnya. Nah, tujuan dari masa pengenalan lingkungan sekolah adalah bahwa siswa baru dapat mengenal potensi dirinya. Bagaimana kelebihan diri, bagaimana kelemahan yang ada yang harus bisa diperbaiki. Demikian juga selanjutnya bahwa tujuan dari masa pengenalan lingkungan sekolah adalah membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Tentunya sekolah yang baru, maka siswa baru perlu beradaptasi dengan lingkungan sekolah untuk kesiapan dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Tujuan yang lain adalah menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif bagi siswa baru. Ini tentunya bahwa siswa baru akan menghadapi beberapa mata pelajaran yang diampu oleh beberapa orang guru. Tentunya perlu strategi-strategi dalam penyesuaian beradaptasi dalam pembelajaran nantinya. Tujuan yang lain adalah mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah. Ini perlu bahwa siswa baru akan datang pada sekolah tempat yang baru, mereka akan berinteraksi dengan siswa yang lain, yang tentunya mungkin siswa berasal dari sekolah yang berbeda. Maka perlu adanya interaksi positif, saling menghargai, saling bekerja sama. Demikian juga interaksi dengan Bapak Ibu guru misalkan. Tujuan yang lain adalah menumbuhkan perilaku positif, yaitu antara lain tentang kejujuran, kemandirian, saling menghargai, menghormati keanekaragaman, bahwa siswa baru mungkin berasal dari suku, agama yang berbeda-beda. Kemudian adanya sifat kedisiplinan, karakter kedisiplinan, hidup bersih, memiliki integritas, mampu bekerja sama dan bergotong royong. Di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, ada kegiatan wajib dan kegiatan pilihan. Kegiatan wajib antara lain bahwa tentunya sekolah perlu adanya data siswa tentang jati diri siswa. Maka sekolah perlu menyediakan formulir agar siswa bisa mengisi formulir itu sebagai data yang akan digunakan oleh sekolah dalam menginput ke dalam data pokok pendidikan, dan itu sangat penting bagi sekolah. Demikian juga ada kegiatan tentang pengenalan warga sekolah.
Kegiatan pengenalan warga sekolah bahwa tentunya siswa baru datang ke tempat yang baru, maka perlu penyesuaian atau beradaptasi dengan warga sekolah, tentunya Bapak Ibu yang baru, yang kemudian antar siswa yang berasal dari beberapa sekolah yang bukan hanya sekolahnya sendiri dan lain sebagainya. Yang keempat adalah adanya kegiatan pengenalan visi dan misi serta program kegiatan sekolah, bagaimana cara belajar, dan yang lebih penting adalah siswa baru dapat mengetahui tata tertib pada sekolah yang baru. Karena hari ini adalah yang selanjutnya akan dipatuhi dan ditaati oleh seluruh warga sekolah, sehingga tidak terjadi pelanggaran. Yang kelima adalah adanya kegiatan pengenalan sarana prasarana sekolah yang nantinya akan mendukung dalam proses pembelajaran bagi siswa baru. Dalam penggunaan sarana prasarana tentunya adalah semua siswa memiliki hak yang sama. Kegiatan yang lain adalah perlunya ada pengenalan stakeholder sekolah, bahwa siswa baru selain bertemu dengan teman-teman siswa dari sekolah yang lain, dengan Bapak Ibu guru, tentunya siswa baru pun perlu mengetahui tentang bagaimana tenaga kependidikan, bagaimana petugas perpustakaan, mengetahui tentang berapa cara yang ada di sekolah, atau petugas keamanan atau satpam. Yang hal itu penting bagi siswa baru. Selanjutnya yang ketujuh adalah perlunya ada kegiatan tentang simulasi penyelesaian suatu masalah untuk dapat menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa. Di sini bahwa dalam masa pengenalan sekolah, di kelas-kelas bisa dibentuk kelompok-kelompok, kemudian diberikan kuis atau suatu permasalahan yang bisa didiskusikan oleh para siswa baru, sehingga di situ terjadi interaksi, bisa menghargai pendapat antara siswa yang lain, antara satu siswa dengan siswa yang lain. Yang kedelapan adalah adanya kegiatan pengenalan etika komunikasi. Tentunya bahwa ke tempat yang baru kita akan melihat warga baru dari sekolah lain, antara siswa dengan latar belakang mungkin yang berbeda, siswa dengan guru, maka perlunya adanya etika komunikasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kesembilan adalah adanya kegiatan pengenalan terhadap budaya sekolah. Misalkan adalah 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Yang hal ini di kita kemungkinan kegiatan sopan santun itu seolah-olah adalah hal yang mahal sekarang. Makanya perlu pendidikan tentang sopan santun di sekolah. Yang ke-10 adalah perlunya ada kegiatan etika pergaulan antar siswa serta antar siswa dengan Bapak Ibu guru maupun dengan tenaga kependidikan. Karena hal ini akan sangat membantu dalam proses pembelajaran selanjutnya. Tentunya tenaga pendidikan akan membantu proses administrasi kepada para siswa. Kegiatan yang lain adalah, kegiatan wajib adalah kegiatan penanaman dan penumbuhan karakter siswa. Di sini bahwa siswa nanti akan ditanamkan kedisiplinan, mampu bekerja sama, mampu bertanggung jawab terhadap hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ke-12 adalah kegiatan tentang pengenalan budaya dan tata tertib. Sekolah memiliki budaya yang sudah terbentuk, yang sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, budaya sekolah itu perlu dikenalkan pada siswa baru agar para siswa mengetahui nantinya tidak terkendala dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Demikian juga tata tertib. Tata tertib perlu diinformasikan kepada para siswa baru agar para siswa mengetahui kewajiban apa yang harus dijalankan dan larangan-larangan apa yang tidak boleh, sehingga siswa baru mengetahui dan mematuhi tata tertib tersebut. Yang ke-13 adalah perlu juga adalah kegiatan dengan pemilihan tema tentang lingkungan sekolah, misalkan cinta tanah air, kebersihan sekolah, lingkungan tempat olahraga, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Selain kegiatan wajib, ada juga kegiatan pilihan yang bisa dilakukan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang pertama misalkan kegiatan tentang diskusi konseling. Ini adalah hal yang penting manakala ada siswa baru yang kesulitan dalam beradaptasi terhadap lingkungan baru. Maka pihak sekolah
bisa melalui guru BP untuk membantu kesulitan siswa-siswa yang mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Demikian juga bahwa yang selanjutnya adalah kegiatan pilihan adanya informasi mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Tentunya ini adalah sangat penting agar bisa kegiatan ekstrakurikuler itu nanti diikuti oleh siswa baru dalam menyalurkan bakat dan minatnya. Kegiatan yang lain yang ketiga adalah melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi. Tentunya di dalam ruang-ruang kelas bisa dibuat kelompok-kelompok diskusi dengan diberikan kuis atau mungkin teka-teki silang yang sifatnya pendidikan sehingga bisa diskusikan oleh peserta didik atau siswa yang baru. Yang keempat adalah perlu juga pengenalan tata cara dan etika makan. Karena kita misalkan di Jakarta ini menganut zero plastik, maka siswa adalah membawa tempat makan sendiri, tempat minum sendiri. Tentunya dalam penggunaannya harus diinformasikan bahwa tidak boleh membuang sisa makanan sembarangan. Kemudian dia harus mencuci kembali tempat makanan yang akan digunakan untuk hari berikutnya. Atau penggunaan sarana yang lain, misalkan toilet, atau cara berpakaian atau bersepatu. Kegiatan yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa siswa baru diajak berkeliling pada area sekolah dengan didampingi oleh Bapak Ibu guru dengan menjelaskan memberikan informasi tentang sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah serta kegunaannya, menginformasikan tentang fasilitas-fasilitas umum sekolah, menginformasikan kewajiban pemeliharaan kepada siswa baru tentang penggunaan sarana dan prasarana fasilitas umum. Yang selanjutnya adalah pentingnya juga kegiatan simulasi penanggulangan bencana. Dalam hal ini bahwa di Jakarta rata-rata gedung itu berlantai 3 atau berlantai 4, sementara kondisi di kita di Indonesia sering terjadinya bencana gempa, maka perlu siswa baru diberikan informasi bagaimana cara menyelamatkan diri bila terjadi bencana. Itu perlu disimulasikan, bagaimana turun dari lantai 4 menggunakan tangga yang mana, bagaimana mencapai titik kumpul yang aman, dan lain sebagainya. Yang ke-9 adalah perlunya siswa baru diberikan informasi kaitannya dengan daerah rawan yang ada di sekeliling sekolah. Terutama di Jakarta misalkan, daerah rawan misalkan daerah-daerah titik-titik yang banyak terjadinya tawuran, atau juga daerah lalu lintas yang sering terjadinya kecelakaan. Maka informasi itu penting diperoleh oleh siswa baru agar mereka bisa menghindari terhadap daerah rawan-rawan tersebut. Yang ke-10 adalah kegiatan pengenalan tentang manfaat dan dampak teknologi informasi. Karena hampir rata-rata siswa memiliki handphone. Tentunya mereka harus dibimbing dan diberikan informasi tentang bahayanya menggunakan handphone yang tidak baik. Misalkan informasi yang belum tentu kebenarannya, kemudian siswa main menge-share ke tempat yang lain. Tentunya ini bisa juga berbahaya karena mungkin bisa terjadi pelanggaran terhadap undang-undang yang ada, misalkan undang-undang ITE. Maka perlunya adanya pengenalan informasi tentang manfaatnya apa dan dampak yang ditimbulkan bila penggunaan yang tidak positif. Selanjutnya yang 11 adalah perlunya adalah kegiatan pengenalan tentang metode belajar. Tadi di awal saya dikatakan bahwa di SD, anak-anak SD itu semua mata pelajaran diampu oleh satu guru. Sedangkan pada jenjang berikutnya di SMP, di lingkungan yang baru, satu guru mengampu satu mata pelajaran paling tidak. Maka siswa baru perlu bagaimana cara belajar, di mana karakter Bapak Ibu guru antara satu yang lain mungkin yang berbeda. Maka para siswa baru bisa beradaptasi agar dalam proses pembelajaran bisa maksimal. Selanjutnya adalah dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, pihak sekolah bisa mendatangkan narasumber dari pihak lain. Bisa memamatkan orang tua yang memiliki profesi, misalkan sebagai dokter, maka perlu diundang untuk menjelaskan tentang hidup sehat, tentang lingkungan yang bersih, dan lain sebagainya. Demikian juga misalkan mendatangkan dari BNN, Badan Narkotika Nasional, untuk menjelaskan tentang bahayanya
narkotika, bahaya psikotropika, dan zat aditif yang lain. Terutama adalah bahayanya rokok. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Direktur bahwa ternyata lingkungan sekolah juga ada peran tentang asap rokok. Oleh karena itu perlu sekali bahwa penjelasan informasi-informasi kaitannya dengan bahayanya merokok di sekolah. Selanjutnya adalah perlunya adanya kegiatan kewirausahaan. Kewirausahaan itu di sini sangat diperlukan, terutama dalam kurikulum Merdeka. Adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Diharapkan para siswa nantinya adalah memiliki sifat-sifat kewirausahaan, misalkan sifat yang disiplin, sifat yang ulet, pantang menyerah, tidak mudah mengeluh. Itu akan berguna bahwa sifat-sifat dari entrepreneur atau kewirausahaan adalah bisa dimiliki oleh siswa baru, karena itu akan berguna nanti dalam pembelajaran selanjutnya. Yang ke-14 adalah perlunya adanya kegiatan penyaluran bakat para siswa, yaitu atraksi, misalkan penampilan, kesenian, olahraga, dan lain sebagainya. Yang ke-15, adanya kegiatan yang bisa menjalin keakraban antara siswa. Keakraban antara siswa dengan Bapak Ibu guru. Misalnya adalah dengan permainan. Perlu juga sekolah mengembangkan permainan, misalkan permainan tradisional, gobak sodor, tarik tambang, enggrang, dan lain sebagainya. Yang ke-16 bahwa di dalam profil pelajar Pancasila ditentukan bahwa siswa menanamkan keimanan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maka perlu adanya kegiatan yang sifatnya beribadah keagamaan. Tentunya ini penting sekali sebagai benteng bagi para siswa baru menghadapi tantangan zaman yang akan datang. Kegiatan selanjutnya yang ke-17 adalah adanya kegiatan kebanggaan terhadap keanekaragaman dan kebinekaan antara lain tentang pengenalan terhadap suku dan agama yang ada. Pengenalan pakaian adat, pengenalan adat istiadat yang ada di Indonesia. Karena kita memiliki berbagai macam banyak suku, memiliki berbagai macam agama, tentunya yang diharapkan pengenalan ini akan menumbuhkan sifat toleransi, saling menghargai. Yang ke-18 bahwa kembali lagi pada profil pelajar Pancasila, perlu adanya rasa gotong royong. Siswa baru perlu memiliki rasa gotong royong. Maka dibuatlah kegiatan, misalkan kerja bakti dalam membersihkan lingkungan sekolah. Mereka saling bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekolah, sehingga sekolah kelihatan rindang, kelihatan asri, dan lain sebagainya. Demikian juga yang ke-19 adalah adanya kegiatan yang diperlukan bahwa informasikan pada siswa baru dalam penggunaan sumber daya yang ada di sekolah. Misalkan penggunaan air. Jangan sampai pada saat cuci tangan di wastafel, airnya masih terbuka saja, tadi mengalir kemana-mana. Demikian juga penggunaan listrik misalkan. Penggunaan listrik, pada saat sudah pembelajaran selesai, listrik di kelas-kelas masih menyala saja, ataupun penggunaan telepon. Maka diinformasikan kepada para siswa agar dia menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Yang ke-20 adalah kegiatan yang mengajarkan simulasi antri. Sifat antri sangat penting sekali untuk ketertiban umum. Maka bisa dilakukan pada saat kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Sebelum masuk ke kelas, para siswa bisa berbaris sehingga satu demi satu akan memasuki kelas masing-masing. Atau juga dalam, misalkan dalam kegiatan antri, dalam beribadah misalkan, yang beragama Islam mengambil wudhu misalkan, maka harus antri karena tempatnya yang terbatas sehingga terjadi ketertiban. Yang ke-21 adalah adanya kegiatan pendidikan tentang bahaya pornografi, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya, terutama bahaya merokok. Nah, ini penting bagi siswa baru agar mendapatkan informasi yang cukup, sehingga mereka tidak akan menghindari tentang pornografi, narkotika, dan merokok. Selanjutnya adalah kegiatan
pengenalan dan keselamatan berlalu lintas. Ini penting sekali karena masa SMP masih masa di bawah umur, maka dia belum memiliki surat izin mengemudi, maka sangat dilarang bahwa anak-anak membawa kendaraan motor sendiri ke sekolah. Kita harus tertib dengan berlalu lintas. Ini juga demi keselamatan para siswa baru. Dari berbagai macam kegiatan pilihan yang ada, sekolah harus memilah mana yang sesuai dengan keadaan dan kondisi serta karakteristik sekolah tersebut. Tentunya tidak semuanya karena terlalu banyak. Maka sekolah harus bijaksana mengambil beberapa ini yang dirasa penting dan sesuai dengan karakter lingkungan sekolah. Kegiatan lain bahwa perlunya pendataan. Sekolah sangat memerlukan pendataan terhadap siswa baru. Maka dalam kegiatan MPLS barangkali didata tentang profil siswa baru yang di situ berisi tentang identitas, nama, tempat tanggal lahir, alamat rumah, adanya riwayat kesehatan, adanya pendataan tentang bakat dan minatnya, atau sifat-sifat dan perilakunya. Demikian juga pentingnya ada profil orang tua atau wali. Di sini penting sekali karena sekolah akan menginput siswa baru ke dalam data pokok pendidikan. Dan tentunya data-data itu sangat diperlukan oleh sekolah. Dalam pelaksanaannya, masa pengenalan sekolah hanya diberi jangka paling lama adalah 3 hari. Yang kedua, pelaksananya juga di hari sekolah dan di jam pelajaran. Di luar itu, ada pengecualian bagi sekolah yang berasrama, itu pun dengan persyaratan harus melapor terlebih dahulu kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, dengan disertai seluruh rincian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Hal-hal yang perlu juga menjadi perhatian bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam kegiatan tersebut. Kegiatan perencanaan masa pengenalan lingkungan sekolah perlu diinformasikan kepada orang tua atau wali pada saat orang tua melapor diri bahwa siswa tersebut diterima di sekolah tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, yang bersifat edukatif, menumbuhkan kreativitas, dan menyenangkan bagi siswa. Ini yang penting bahwa siswa akan menyenangkan dalam melaksanakan kegiatan MPLS tersebut. Selanjutnya bahwa kegiatan MPLS perlu juga dievaluasi dan nanti hasil evaluasinya dapat dilaporkan pada orang tua secara tertulis maupun melalui pertemuan dalam diberi waktu 7 hari kerja setelah pengenalan lingkungan sekolah itu berakhir. Hal-hal lain yang menjadi perhatian adalah bahwa perencanaan dan penyelenggara kegiatan MPLS adalah hanya menjadi hak guru. Sekolah dilarang melibatkan siswa senior atau alumni sebagai penyelenggara. Kegiatan MPLS dilakukan di lingkungan sekolah, kecuali bagi sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang memadai. Kemudian, kegiatan MPLS diwajibkan melakukan kegiatan yang bersifat edukatif atau pendidikan, bukan kegiatan yang lain. Kemudian juga dalam MPLS dilarang bersifat perpeloncoan atau kekerasan fisik lainnya. Ini penting sekali digarisbawahi bahwa menjadi penekanan bahwa sekarang ini tidak terjadi perpeloncoan atau tindak kekerasan. Baik tidak boleh terjadi adanya bullying, adanya pelecehan seksual atau intoleransi. Selanjutnya bahwa MPLS juga wajib menggunakan dalam pelaksanaannya, siswa baru wajib menggunakan seragam atau atribut yang resmi dari sekolah. Jadi tidak suka-suka bagi peserta didik baru. Berikutnya adalah siswa baru dilarang diberi tugas
yang berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa. Nanti akan diberikan contoh-contohnya apa saja yang atribut maupun kegiatan yang dilarang dalam kegiatan MPLS. Selanjutnya bahwa apabila sekolah merasa kesulitan karena keterbatasan para guru, maka sebagai penyelenggara atau panitia, sekolah dapat melibatkan tenaga kependidikan atau TU. Tentunya dipilih ada yang kompeten dengan relevan dengan materi yang akan disampaikan di dalam MPLS. Dan larangan yang lain adalah bahwa dalam kegiatan MPLS dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya. Dalam penyelenggaraan MPLS, manakala terjadi keterbatasan guru atau dengan pertimbangan untuk efektif dan efisien, maka pada jenjang SMP, SMA maupun SMA, SMK dapat melibatkan atau siswa untuk membantu kegiatan MPLS tersebut. Tentunya dengan syarat-syarat yang cukup ketat. Yang pertama adalah bahwa siswa yang dilibatkan merupakan pengurus OSIS atau pengurus majelis perwakilan kelas. Itu pun dengan jumlah yang dibatasi, paling banyak 2 orang. Yang kedua, siswa yang dilibatkan tidak memiliki kecenderungan bersifat buruk atau punya riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan. Tentunya ini pihak sekolah harus meleksi dengan ketat agar dalam pelaksanaan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian juga apabila sekolah belum memiliki kepengurusan OSIS atau MPK, maka dapat juga dibantu dalam pelaksanaan MPLS, dapat dibantu dengan melibatkan siswa yang tidak memiliki kecenderungan bersifat buruk atau siswa yang punya riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan. Yang kedua, siswa yang dilibatkan adalah siswa yang berprestasi baik akademik dan non-akademik yang dibuktikan dengan nilai rapot atau penghargaan non-akademik lainnya. Dapat juga adalah siswa yang memiliki kemampuan manajerial atau kepemimpinan dengan dibuktikan keikutsertaannya dalam kegiatan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Peran Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten maupun Kota sesuai dengan kewenangannya adalah wajib mengawasi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dengan melakukan kunjungan ataupun monitoring. Dan yang kedua adalah dapat menghentikan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah apabila dalam pelaksanaan terjadi pelanggaran. Nah, inilah contoh-contoh atribut yang dilarang dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah. Bahwa siswa baru dilarang untuk bawa tas berupa karung dari bahan karung, tas belanja plastik dan sejenisnya. Demikian juga kaos kaki yang warna-warni tidak simetris. Misalkan yang sebelah kanan itu berwarna hitam, sebelah kiri berwarna pink misalkan. Atau aksesoris di kepala yang tidak wajar. Demikian juga penggunaan alas kaki yang tidak wajar. Kemudian siswa baru disuruh membuat papan nama yang rumit dan dalam pembuatannya, kemudian ditulis berisi konten yang tidak bermanfaat atau tidak mendidik, atau atribut lain yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran. Contoh kegiatan yang dilarang dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Misalkan, siswa baru diberi tugas yang wajib membawa suatu produk dengan merek tertentu. Ini tidak diperbolehkan. Atau juga menghitung suatu yang tidak bermanfaat. Misalkan menghitung dari gula nasi di sendok kemudian disuruh dihitung berapa jumlahnya gula itu. Tentunya hal ini adalah tidak bermanfaat, menghitung gula, menghitung semut dan lain sebagainya. Selanjutnya bahwa yang dilarang kegiatan misalkan memakan dan meminum makanan dan minuman sisa yang bukan milik masing-masing siswa baru. Misalkan dalam satu gelas ini bisa beberapa kelompok ganti-gantian meminum, itu juga sangat dilarang. Kegiatan yang lain adalah memberikan hukuman yang tidak mendidik, seperti menyiram air pada seluruh tubuh, serta memberikan hukuman bersifat fisik, anak disuruh push up misalkan, atau mengarah pada tindak kekerasan lainnya. Yang kelima adalah dilarang memberikan tugas yang tidak masuk akal. Misalkan siswa baru disuruh membuat video berbicara dengan hewan, berbicara dengan tumbuhan,
Atau juga siswa baru disuruh untuk membawa barang yang sudah tidak diproduksi lagi. Tentunya ini akan menyulitkan dalam mencari barang-barang tersebut. Selanjutnya adalah aktivitas lain yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran. Saya rasa itu yang paparan kami, bahwa yang terpenting dalam kegiatan MPLS adalah bagaimana siswa baru di tempat yang baru bisa menyenangkan sehingga memberikan motivasi untuk pembelajaran selanjutnya. Alright.